Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan anggota Adi Febriana Ros dengan NIM 1512-10026 dan Fatikul Himam dengan NIM 1512-10032. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam. Iptek dalam Islam. Pengertian iptek dan kaitannya dengan Islam. Ilmu pengetahuan atau sains adalah pengetahuan tentang gejala alam yang diperoleh melalui proses yang disebut metode ilmiah. Sedangkan teknologi adalah pengetahuan dan keterampilan yang merupakan penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Perkembangan iptek adalah hasil dari segala langkah dan pemikiran untuk memperluas, memperdalam, dan mengembangkan iptek. Peran Islam dalam perkembangan iptek adalah bahwa syariah Islam harus dijadikan standar pemanfaatan iptek. Ketentuan halal haram atau hukum-hukum syariah Islam wajib dijadikan tolak ukur dalam pemanfaatan iptek. Bagaimanapun juga bentuknya, iptek yang boleh dimanfaatkan adalah yang telah dihalalkan oleh syariah Islam, sedangkan iptek yang tidak boleh dimanfaatkan adalah yang telah diharamkan syariah Islam. 2. Kewajiban mencari ilmu. Allah telah memerintahkan umat Islam untuk mempelajari ilmu, pengetahuan, dan teknologi jauh sebelum teknologi itu diciptakan. Bisa kita lihat dari firman-Nya sebagai berikut. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allamal bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kolam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Selanjutnya adalah syarat-syarat ilmu. Syarat-syarat ilmu secara umum yaitu objektif. Ilmu harus memiliki suatu objek kajian yang terdiri dari satu golongan masalah, di mana masalah tersebut sama sifat hakikatnya dan tampak dari luar maupun bentuknya dapat dilihat dari dalam. Jadi objeknya dapat bersifat ada atau mungkin memang masih samar-samar, namun ada makna dalam hal ini harus diuji keadaannya. B. Metodis. Metodis adalah segala upaya yang dilakukan untuk meminimalisasi segala kemungkinan yang nantinya terjadi penyimpangan dalam mencari kebenaran. Metodis ini berasal dari bahasa Yunani metodos, yang artinya cara dan jalan. Adapun secara umum, metodis ini artinya metode tertentu yang biasa digunakan dan pada umumnya merujuk pada metode ilmiah. C. Sistematis. Ilmu harus terurai dan terumuskan dalam hubungan yang sangat teratur dan juga logis, sehingga nantinya akan membentuk suatu sistem yang berjalan secara utuh, terpadu, menyeluruh, dan juga mampu menjelaskan rangkaian sebab yang menyangkut pada objek yang diteliti. D. Universal. Kebenaran yang hendak dicapai oleh seorang peneliti adalah kebenaran universal, yang sifatnya umum atau tidak bersifat tertentu. Oleh karena itu, tingkat keuniversalitas ini dalam bidang ilmu-ilmu sosial harus tersedia konteks-konteks tertentu. Selanjutnya, syarat-syarat ilmu menurut pandangan Islam. Menurut pandangan Islam yaitu 1. Kecerdasan. Ulama membagi kecerdasan menjadi 2, yaitu muthibatun minallah atau kecerdasan yang diberikan oleh Allah. Contoh, seseorang yang memiliki hafalan yang kuat, dan kecerdasan yang didapat dengan usaha atau muktasab. Contohnya mencatat, mengulang materi yang diajarkan, berdiskusi, dan lain-lain. 2. Bersungguh-sungguh. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkan kesuksesan. Begitu pula dalam menuntut ilmu. Kesungguhan adalah salah satu modal untuk menguasai ilmu yang sedang kita pelajari. 3. Kesabaran. Dalam menuntut ilmu dibutuhkan kesabaran, sabar dalam belajar, sabar dalam diuji, sabar dalam segala hal yang kita alami dalam proses menuntut ilmu, sabar dalam menjalani hukuman sekalipun jika ada.
4. Biaya. Dalam menuntut ilmu, tentu butuh biaya atau bekal. Tidak mungkin menuntut ilmu tanpa biaya atau bekal. Contoh para imam, Imam Malik menjual salah satu kayu penopang atap rumahnya untuk menuntut ilmu. Salah satu hal yang paling penting dalam menuntut ilmu adalah bimbingan dari seorang guru. Terlebih, belajar ilmu agama Islam haruslah sesuai dengan bimbingan guru. Belajar agama Islam janganlah secara otodidak semata, karena akan menjadi bahaya jika salah memahami suatu teks ayat atau hadis. Keenam, yaitu waktu yang lama. Dalam menuntut ilmu, butuh waktu yang lama. Tidak mungkin didapatkan hanya dalam hitungan bulan saja. Imam Al-Baihaqi berkata, ilmu tidak mungkin didapatkan kecuali kita yang meluangkan waktu. Selanjutnya adalah sumber ilmu pengetahuan. Dalam tatanan manajemen pendidikan, ada beberapa sumber untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, yaitu 1. Empirisme. Menurut aliran empirisme, manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalaman hidupnya. Tentu pengalaman yang dimaksud didapat dari peran indrawi manusia. John Locke yang dianggap sebagai bapak aliran empirisme mengemukakan teori tabula rasa yang menyatakan bahwa ada mulanya manusia kosong tanpa pengetahuan, seperti selembar kertas putih yang masih bersih belum ada tulisannya. Lantas pengalaman indrawinya mengisi catatan hariannya hingga menjadi pengetahuan. Mulanya tangkapan indera yang masuk sederhana, selanjutnya tersusun menjadi pengetahuan yang kompleks dalam diri manusia. Jadi, pengalaman indera menjadi sumber pengetahuan yang benar. Selanjutnya, rasionalisme atau akal. Rasionalisme adalah aliran yang menganggap bahwa akal adalah media terpenting untuk memperoleh pengetahuan. Menurut aliran ini, pengetahuan diperoleh melalui cara berpikir atau akal, dan tidak menganggap pengalaman indera atau empiris sebagai sumber pengetahuan. René Descartes dianggap sebagai bapak rasionalisme. Kelemahan-kelemahan yang terjadi pada pengalaman empiris dapat dikoreksi seandainya akal pikiran digunakan. Paham rasionalisme tidak memungkiri penggunaan indera dalam memperoleh pengetahuan, tetapi indera hanyalah sebagai stimulus agar akal mau berpikir dan menemukan kebenaran atau pengetahuan. Selanjutnya itu intuisionisme atau intuisi. Menurut Henry Bergson, bukan hanya indera yang terbatas, akal juga mempunyai keterbatasan. Objek-objek yang dianggap oleh indera manusia adalah objek yang selalu berubah. Jadi, pengetahuan tentang suatu objek tidak pernah tetap. Akal juga terbatas. Akal hanya dapat memahami suatu objek bila ia mengonsentrasikan dirinya pada objek tersebut. Jadi, manusia tidak mampu mengetahui secara keseluruhan. Tidak pula memahami sifat-sifat yang tetap pada objek. Jadi, akal hanya mampu memahami objek cuma dalam bentuk bagian-bagian saja. Dan yang terakhir, yaitu wahyu. Wahyu disebut sebagai sumber murni, seluruh pengetahuan yang berasal dari Tuhan. Wahyu memberi sumbangan terhadap bangunan pengetahuan yang tidak terjangkau oleh kekuatan rasional dan empiris. Ketika seseorang menemui jalan buntu dalam melakukan perenungan secara radikal maupun mendalam, wahyu mampu dijadikan sebagai rujukan inspiratif dalam upaya pencarian pengetahuan. Amsal Bakhtiar mengatakan bahwa wahyu adalah pengetahuan yang disampaikan oleh Allah kepada manusia lewat perantara para nabi Allah Subhanahu wa taala, mensucikan jiwa para nabi dan diterangkannya pula jiwa mereka untuk mendapatkan kebenaran dengan jalan wahyu. Melalui wahyu, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada umat manusia terhadap pentingnya ilmu pengetahuan. Hal ini dapat dilihat bahwa surat yang pertama turun menyeru kepada manusia untuk membaca, dalam artian untuk selalu terus mempelajari ilmu pengetahuan untuk kemaslahatan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh kawan saya, Fatikul Himam. Dipersilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya. Yang ke-9, pentingnya iptek dalam kehidupan. Iptek adalah praktek atau ilmu terapan teori-teori yang berasal dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan muncul sebagai akibat dari aktivitas jasmani maupun rohani. Tujuan utama dari perkembangan iptek itu untuk perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat, dan aman. Iptek adalah hal yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia, apalagi pada abad 21 ini merupakan era globalisasi di mana hampir semua kegiatan atau aktivitas yang dilakukan manusia menggunakan sistem teknologi.
Perkembangan teknologi sangatlah pesat pada zaman sekarang. Dalam hal ini, kita sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial kita. Next. Konsep iptek dalam Islam. Konsep iptek dalam Islam sudah menjadi pemikiran yang umum bahwasanya agama tidak yang identik dengan kesakralan dan stagnasi tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan iptek notabene selalu berkembang dengan pesat. Namun pemikiran ini tidak berlaku lagi ketika agama tidak hanya dilihat dari ritualitas belaka, namun juga melihat nilai-nilai spiritualitas yang hakiki. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara bijaksana telah memberikan isyarat tentang ilmu, baik dalam bentuk uraian maupun dalam bentuk kejadian, seperti kasus mukjizat para rasul. Manusia yang berusaha meningkatkan daya keilmuannya mampu menangkap dan mengembangkan potensi itu. Teknologi ilahiyah yang transenden dan transformasikan menjadi teknologi manusia yang imamen atau imam musyafa. Next. Integrasi iman, ilmu, dan amal. Integrasi iman, ilmu, dan amal dalam pandangan Islam antara agama, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni terdapat hubungan yang harmonis dan dinamis yang terintegrasi ke dalam suatu sistem yang disebut dinul Islam. Di dalamnya terkandung 3 unsur pokok, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Dengan kata lain iman, ilmu, dan amal saleh. Next. Iptek dan peradaban. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah kunci membangun peradaban Indonesia masa depan. Karenanya konstitusi mengamankan perkembangan iptek sebagai tugas pemerintah. Konstitusi juga mengamanatkan kemajuan iptek itu harus berbasis nilai-nilai, utamanya nilai-nilai agama dan persatuan bangsa, serta ditunjukkan untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Konsep perkembangan teknologi. Konsep umum dari munculnya ilmu pengetahuan dan teknologi awal mulanya adalah untuk memudahkan kehidupan manusia dan untuk menjelaskan fenomena alam yang tadinya tidak dapat dijelaskan, sehingga manusia memiliki tingkat pemahaman yang lebih maju sekaligus kompleks mengenai alam semesta. Arah pengembangan teknologi untuk memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan di dunia sebagai jembatan untuk mencari keridhaan Allah sehingga terwujud kebahagiaan di dalam dunia dan di akhirat. Peran Islam dalam pengembangan iptek adalah menjadikan paradigma Islam sebagai pandangan utama dan menjadikan syariah Islam sebagai dasar dalam penerapan dan pemanfaatan konsep iptek. Mungkin itu saja dari saya. Nah, itulah hasil dari presentasi kelompok kami. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.